Siapa yang tak kenal dengan figur ini? Dua anak insan yang menggemparkan Muslim Indonesia. Oh, bukan. Akan tetapi Muslim dunia. Si Google Quran. Begitu orang-orang memberi julukan pada mereka berdua. Bagaimana tidak? Di usia mereka yang masih belia, mereka mampu menghafal Al-Quran seluruhnya. Bahkan ayat, surah, dan letak huruf per huruf pun mereka mampu mengingatnya. Masya Allah. Di luar nalar memang. Jika kita melihat keadaan kita sendiri dan juga kebanyakan muslim saat ini, di mana fata morgana dunia mampu mengikis kecintaan kita kepada Al-Quran. Sabtu 16 Maret 2019. Ya, maaf aku terlambat menceritakan kisah ini kawan. Tapi yang terpenting adalah hari ini. Hari yang menyenangkan. Hari di mana akhirnya aku bertemu dengan dua anak ini. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Indahnya lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Wajah lugu nan bersih mungkin belum terjamah dosa. Itulah yang membuat semua orang mengangguk-angguk terkagum dan merasa malu kepada diri masing-masing. Ya, malu. Malu jika kita sendiri melihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Bu ya bertemu Bu ya. Alhamdulillah. Juga Alhamdulillah. Dengan Ahmad. Yang mana yang Ahmad ini? Yang Ahmad. Kemudian Kamil. Assalamualaikum Ahmad sama Kamil. Masya Allah. Mungkin saya adalah salah satu penggemar Ahmad sama Kamil. Masya Allah. Bu ya. Memang selama ini sudah 2 tahun saya melihat di media sosial Bu ya. Ahmad sama Kamil dan saya bercita-cita gimana ya kalau saya ketemu sama mereka. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan hari ini saya ketemu dengan mereka Bu ya. Mungkin sedikit bertanya-tanya Bu ya tentang biografi Ahmad dengan Kamil Bu ya. Alhamdulillah bukan hanya Indonesia saja yang mengenal mereka, bahkan dunia Bu ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu ya, sebenarnya awalnya Ahmad sama Kamil ini siapa Bu ya? Dan dari mana Bu ya dapat dan bagaimana mencetak dalam tanda kutip orang berdua ini sampai terkenal seperti ini Bu ya? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya ini ditanya hanya bisa pengalaman saya yang sangat sedikit dalam mendidik mereka. Karena saya ini jujur bukanlah tamatan pesantren, saya ini bukan ustadz, jadi sangat jauh lah dari ilmu agama yang tinggi yang saya miliki. Jadi izinkan saya hanya berbagi sedikit pengalaman dalam mendidik mereka. Kedua anak ini memang adalah anak yatim keduanya. Kalau Ahmad ini dari Tegal, kalau Kamil dari Magelang. Kamil ini masuk ke pondok kami kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu. Baik, itu diantar sama ibunya? Diantar sama kakek neneknya dan ibunya. Baik. Jadi awalnya Kamil ini setelah bapaknya meninggal, dia sempat tinggal di Jakarta. Ibunya jadi pembantu rumah tangga. Kemudian ya itulah nasib ya. Tidak lama kemudian sempat juga Kamil ini menjalani hidup sebagai seorang pengemis. Di umur berapa itu Bu ya kalau boleh tahu? Umur 5 tahun. Nah kemudian karena dia tidak kuat dengan kerasnya hidup seperti itu, akhirnya dia minta pulang ke rumah kakek neneknya di Magelang. Yeah. Magelang
jauh dari kota Magelang di sebuah dusun di pinggir hutan, dusun Kajoran di Kecamatan Bandongan. Kemudian pada waktu kami mulai membuka uji coba pesantren yatim Demutakin, ya saya kebetulan sebelumnya memang saya sudah kenal dengan kakeknya, kakeknya Kamil ini. Kemudian waktu itu saya tanya, dulu cucu yang dulu di mana sekarang? Oh, dia udah ke tempat kakek neneknya di Magelang. Akhirnya ya udah, singkat cerita, Kamil waktu itu saya ajak main ke Jogja. Enggak disuruh untuk mau masuk pondok. Kemudian cuman ajak main aja. Kemudian menginap 1 malam, paginya saya tanya, Kamil mau nggak sekolah di sini? Langsung dia mengatakan mau. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, keinginan dia sendiri. Terus benar katanya. Kalau gitu kita pamit ke sekolahnya hari ini. Mau, ayo pamit katanya. Langsung hari itu juga kita datang kembali ke kampungnya dia, pamit sekolahnya, sorenya udah masuk lagi pondok. Masya Allah. Ya, dan memang waktu itu kaget sekali ya sekolahnya, kok begitu cepatnya. Kamil ini mengambil keputusan dia keluar dari sekolahnya. Dan keluarga juga merestui ya? Karena keluarganya tidak ingin memaksa. Pokoknya serahkan aja. Kalau Kamilnya memang mau, ya silakan. Dan memang kebetulan keluarganya memang dalam pemahaman agama yang biasa saja ya. Jadi dia mau apa aja terserah gitu. Nah, itulah awalnya saya mengenal Kamil. Nah, kalau Ahmad ya memang kami membuka pengumuman untuk anak yatim dan akhirnya ibunya Ahmad mendengar, kemudian diantarlah ke pondok kami. Baik, Buya, awalnya dulu kalau tidak salah nih Buya, mungkin bisa diluruskan. Pada awalnya pesantren sebenarnya itu adalah panti asuhan, benar itu Buya? Ya, awalnya kami itu konsepnya adalah panti asuhan. Panti asuhan untuk anak-anak yatim. Cuma saya berpikir kalau saya sebutkan ini panti asuhan, banyak orang tua, ibu, ya, atau kakek neneknya keberatan anaknya masuk panti asuhan. Mungkin karena kan kesannya kalau panti asuhan itu kan kesannya ini anak kayak udah nggak ada yang ngurusin, nggak punya harta, nggak punya apa, orang tuanya nggak mampu gitu ya. Kemudian mohon maaf dalam tanda petik malu mereka kan, anaknya masuk, cucunya masuk panti asuhan gitu loh. Akhirnya saya ubah, ganti, jangan panti asuhan namanya, jadikan aja pesantren. Pesantren, tapi pesantren yatim. Pesantren khusus untuk anak yatim. Memang seperti itu santri semuanya yatim? Iya, kita memang, jadi kita buat aturan sekarang ini hanya anak yatim yang boleh masuk. Anak yatim, laki-laki, umur maksimal 8 tahun.